Kalau kami bilang kami tidak percaya polisi lagi, jangan marah kalau kami ada masalah. Kami tidak mau menyelesaikan dengan polisi lagi. Kami bukan orang bodoh. Kami bukan hanya tamatan es mabur jadi polisi. Pak, gimana Pak? Aja Pak. Keputusannya gimana ini? Pak, ini maaf. Ini mau ngeluarin dia maaf. Gimana Pak? Ya buka aja Pak. Tinggal buka aja Pak. Yang saya juga jelas, saya juga masalah juga enak. Karena Gini kan, gini ya. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semuanya dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada yang nge-tag di TikTok Mas Farhan tentang apa ya, di kampung Mas Farhan lah. Kan sekarang ini sudah merdeka dekat kampung Mas Farhan ini, tapi masyarakatnya seperti ditindas gitu para sahabat dan teman-teman. Sangat memalukan. Kemarin itu viral, itu seorang polisi poluan cantik yang apa ya, yang memang perlakuannya untuk menginterogasi kepada yang masyarakat yang ada di sana itu kurang sopan lah gitu para sahabat dan teman. Seakan-akan dia memojokkan gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada Satpol PP ya, yang untuk membongkar pembangunan atau warung-warung atau kedai-kedai seperti warga tempatan lah. Kalau di Malaysia kan kalau warga tempatan tak ada kacau. Yang dikacau itu seperti warga asing lah yang mendirikan kedai-kedai dekat Malaysia ini. Tapi mirisnya para sahabat dan teman-teman, di kampung Mas Farhan sendiri itu orang tempatan pun kena kacau sama pemerintah dekat Indonesia itu. Ada apa? Sedangkan dia pun ada anak, ada bini yang dia anak disekolahkan, malah dikacau seperti itu. Tempat untuk mencari sandang pangannya dirobohkan seperti itu. Miris sekali ya para sahabat dan teman-teman, ketika kita ditindas oleh pihak-pihak yang berkuasa yang berada di kampung kita sendiri. Bahkan kita ini warga negara Indonesia sendiri gitu. Jadi banyak keluhan lah dari masyarakat tentang kemerdekaan di Indonesia ini, seperti halnya tidak merdeka. Apalagi sekarang ada demo besar-besaran. Bukannya ketika sudah kita merayakan hari kemerdekaan kita, negara kita sendiri, makanya kita happy, kita sudah merdeka gitu. Tapi malah sekarang itu ada demokrasi, ribut-ribut, mahasiswa itu tidak menerima undang-undang yang sudah diubah. Makanya para menteri-menteri di Indonesia itu kayaknya sesuka hati. Makanya kita itu ada masyarakat gitu, tidak memikirkan masyarakat yang kecil gimana nantinya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Let's go. Pak, gimana Pak? Aja Pak. Keputusannya gimana ini? Pak, ini maaf. Ini mau ngeluarin dia maaf. Gimana Pak? Ya buka aja Pak. Tinggal buka aja Pak. Yang saya juga jelas, saya juga masalah juga enak. Karena Gini kan, gini ya. Pak, berdasarkan arahan pimpinan aja ya. Teman-teman sedang patuh, silahkan ditemu secara di pengadilan. Oke? Hari ini tidak ada kisah lagi, kami semua eksekusi. Kok bisa begitu? Kan segala sesuatu dalam proses hukum Pak, nggak bisa begitu. Ya, silahkan ditempuh. Itu arahan pimpinan Anda. Ya. Jadi ini bakal arahan dari pimpinan, kita juga memberi pemahaman juga kepada pihak aparat yang sekarang yang ke lapangan. Karena kita dalam berproses hukum untuk menjalankan ini, tolong Pak, tunggu dulu, sabar sampai keputusan hukum. Prosesnya nanti di pengadilan. Kalau berproses, Eksekusi. iya paham. Iya paham. Kalau memang Pak harus eksekusi, harus ada putusan dulu Pak, karena itu adalah aturan dalam hukum. Di sini belum ada putusan bahwa bangunan ini
Apa putusannya? Nggak ada. Ini sidang udah ditentukan. Baru mau sidang. Iya kan udah ditentukan ini udah Betul, ada, ada Pak. putusannya. Kalau sudah ada sidangnya, Belum ada putusan baru. Ya kan Ya itu kan nanti belum ada. Kalau memang belum ada kan semua juga ada proses, Pak. Harus ada proses, Pak. Tenang, Pak, tenang. Tenang, Saya tenang dong. Nggak bikin tenang. Biasa aja, Pak. Pak. Sudah saya Bang Punten. Saya tetap buntut, Pak Punten. Sampai sekarang saya. Saya sama teman-teman tetap akan nolak. Apapun konsekuensinya, mau ngeluarkan satu rambut saya turun selembar, konsekuensinya. Konfesi teman-teman. Dengar dulu Pak. Akan menolak dengar sama, ya. Oke. Silakan. Tapi saya akan tutup secara pribadi maupun secara institusi, secara hukum pidana dan perdata. Karena kita udah masuk dana hukum, Pak. Oke, berarti lembaga nggak ada pribadi, nggak bisa. Nggak ada, kan Bapak kalau memang mau atau memaksakan yang turun. Karena kita hanya menolak dengan dasar ketentuan hukum, Pak. Oh gitu. Iyalah. Kalau memang toh memaksa, kita tetap menolak dengan santun, Pak. Kalau memang sudah terselesaikan secara aturan hukum, nggak jadi masalah. Pak, kita sama warga negara Indonesia, Pak, berhak hidup negara sendiri dan berhak mencari penghasilan negara sendiri. Pak, saya teh bukan orang tukang maling. Saya punya pemilik warung ini, Pak. Yang bijaksana tolong pada pemerintah, dan kami juga tetap akan menolak. Kalaupun dipaksa, silakan dengan konsekuensi secara pidana dan secara perdata, secara pribadi dan secara institusi saya akan tuntut. Tinggal video kan. Saya tetap menolak dengan santun, Pak. Enggak akan mulai itu siapapun. Ada ya, pasti menolak kan masa yang menerima sih. Saya punya notaris di sini. Kita juga menolak bukan dengan secara tidak berdasar. Mana notaris yang saya punya? Bu, Dasarnya kan surat kita, Pak. Surat. Sama masyarakat Indonesia, Pak. Kalau mau berani sok asap strawberry duluan. Kita mah tinggal ngikutin gampang. Ya, benar. Ya asal duluan. Asal dulu. Saya juga bukan berbicara masa. Iya. tenang. Saya ngomong, Pak, bukan tidak berdasar. Saya punya akta notaris. Pemilik warung ini saya. Dasarnya nih. Ini bukan lambang burung piit, Pak. Burung Garuda ada ketentuan hukumnya. Makanya kalau memaksakan, saya tetap akan menolak. Dan apapun konsekuensi yang akan dilakukan, saya akan tuntut secara hukum pidana, secara pribadi maupun secara institusi. Enggak, Pak, saya kagak. Kalau nggak berdasar ngapain, Pak? Dan negara hukum, kita juga ngikut atas hukum. Kalau bicara masalah IMB, saya nggak punya IMB. Apakah Asep Surabaya punya IMB? Saya tanya, Asep Surabaya punya IMB nggak? Ada. Tolong, Pak, jangan diperlihatkan ke masyarakat kecil lah. Kita udah ngikuti aturan hukum, Pak. Ada kebijaksanaan. Kalau memang toh udah hasil ke pengadilan, keputusannya harus dibongkar, tidak ada masalah. Semua juga kami. Itu doang. Sabar, ada waktunya, ada mekanismenya. Maaf, mau konfirmasi ya, Pak ya. Jadi menurut Bapak, saya ingin konfirmasi aja dari Bapak. Jadi menurut Bapak, meskipun gugatan sudah masuk dan belum ada putusan, Bapak udah berhak melakukan tindakan gitu. Memang belum ada keputusan. Nah, belum ada keputusan itu belum inkrah, itu berarti belum. Iya, baru pengajuan. Meskipun akhirnya nanti mungkin kita kalah, kita menang. Konsekuensi itu ada. Dari pihak PTWN juga tuh untuk memperlindungan hukum. Bener kan saya, Pak, enggak berdasar semuanya, Pak. Gak main-main kita, Pak, menghormati ranah hukum. Ini negara hukum, Pak. Saya nggak mau anarkis. Dasarnya apa? Jelas saya di PTWN udah masuk dan ini dari PTWN, Pak, baca. Bermohon ya. Ya. Oke, siap. Ya. Deal. Seperti
seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya tadi ya. Sepertinya Bapak Satpol PP itu kalau di Malaysia itu seperti halnya seperti PDRM atau DBKL gitu ya para sahabat dan teman-teman. Kalau mungkin ya DBKL ya, kalau Mas Farhan tengok-tengok di TikTok itu yang warga-warga asing yang mendirikan kios-kios atau kedai-kedai dikasih amaran gitu. Jadi nanti akan dibongkar gitu para sahabat pakai apa itu, kalau di Indonesia itu apa itu namanya, yang gini-gini itu para sahabat dan teman-teman. Kalau teman-teman dan sahabat itu tahu, wah boleh komen di komentar. Mas Farhan lupa lah itu namanya. Dan di sini para sahabat dan teman-teman itu warga tempatan sendirilah Indonesia yang mempunyai IC Indonesia, dia berkomen lah kenapa mau dibongkar, dan juga ada atas nama hak miliknya dan ada surat izinnya, dan sedang dalam pengomplainan lah, dalam menuju proses untuk pengadilan. Kenapa buru-buru banget untuk mau disita gitu para sahabat dan teman-teman. Bukannya ya para menteri-menteri atau para orang yang menjadi kandidat negara ini bukannya mengayomi masyarakat gitu, biar hidup masyarakat itu lebih nyaman, lebih tentram gitu, malah mau menyiksa masyarakatnya sendiri. Seperti halnya benar kata-kata orang dulu, zaman-zaman dahulu itu, kita itu bukan ditindas oleh Belanda ataupun oleh Inggris gitu. Kita ditindas oleh bangsa kita sendiri gitu para sahabat dan teman-teman. Dan dari dulu pun kita banyak ya, kalau tengok-tengok di video itu banyak-banyak negara seperti Papua nak merdeka sendiri, nak bina negara sendiri kan, dan juga Aceh nak bina negara sendiri karena saking muaknya dengan pemimpinan menteri-menteri di Indonesia gitu, mau menindas orang-orang yang bawah, cuma memikirkan kepentingan pribadi gitu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman mungkin kalau sekarang ini tidak usahlah bahas-bahas tentang sekiranya seperti Kokori itu, bagaimana nak memajukan negara kita sendiri, jangan sampai ada perselisihan di antara kita ya gitu para sahabat dan teman-teman. Antara Indonesia dan Malaysia ini serumpun, jangan sampai ada pergaduhan lagi gitu, tak payah. Dan orang Indonesia ini yang berada di Indonesia berpikir bagaimana meniru negara-negara maju seperti Malaysia gitu, bukannya kita nak banding-bandingkan, harus dikoreksi gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin videonya sampai di sini saja para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.